Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Ibu dosen selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi, Ibu Dewi Laraswati, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kami dari kelompok 7 mendapatkan kesempatan untuk memaparkan laporan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit atau dikenal dengan SIMRS di Rumah Sakit Sehat Sentosa Surabaya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izin saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Saya Dedeni Panji Gandana selaku moderator. Yang kedua ada Bang Asyik Nawawi selaku auditor utama, Mbak Winda Pauli, ada juga Nurpatul Alim, dan Mbak Puri Indayanti. Lanjut. Yang melatar belakangi Rumah Sakit Sehat Sentosa Surabaya ini merupakan rumah sakit umum dengan kapasitas 180 tempat tidur dan jumlah pegawai sebanyak 420 orang. Dalam operasionalnya, rumah sakit masih menghadapi berbagai permasalahan teknologi informasi, antara lain gangguan SIMRS, risiko kebocoran data pasien, downtime jaringan, serta belum optimalnya sistem backup data. Permasalahan tersebut berpotensi menghambat pelayanan kesehatan dan menimbulkan risiko keamanan informasi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola teknologi informasi rumah sakit. Audit sistem informasi ini menggunakan framework COVID 2019, dipilih karena merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang komprehensif dan mutakhir. Nah, selanjutnya ada arus bisnis SIMRS. Nah, di sini ada arus bisnis SIMRS, di mana kami cuma hanya menjelaskan tentang pasien umum. Untuk pasien umum ini paling jadi bayar pakai uang pribadi. Waktu kedatangan pasien ke rumah sakit nanti ada pendaftaran terlebih dahulu sebelum pemeriksaan oleh dokter, di mana petugas pendaftaran nanti menginput data pasien. Setelah diinput, nanti pemeriksaan oleh dokter, di mana ada input diagnosa, tindakan, resep. Nah, selanjutnya ada juga penunjang. Untuk penunjangnya tersendiri di sini ada laboratorium sama radiologi. Pemeriksaan penunjang di sini jika diperlukan dan hasilnya akan masuk ke SIMRS. Nah, setelah itu masuk pengambilan obat di apotek. Nah, input dari penyiapan obat tersendiri di sini juga masuk ke SIMRS oleh dokter yang sudah menginput resep sesuai penyiapan pasien. Nah, setelah masuk ke SIMRS nanti ada pembayaran di kasir. Proses pembayaran di sini nanti bisa melakukan pakai uang tunai ataupun non tunai. Nah, keseluruhan pendaftaran dan beserta diagnosa sama resep ataupun pembayaran di kasir itu sudah masuk ke database SIMRS, dan untuk rekam medisnya juga sudah masuk. Seluruh pelayanan tersimpan di database SIMRS dan langsung saja untuk laporan ke manajemen. Data penggunaannya di sini laporan manajemen pengambilan keputusan. Dan untuk sistem SIMRS ini masih terintegrasi datanya antara unit, keamanan data terjamin, informasi real time dan akurat, pendukung pelayanan pasien yang relatif dan efisien. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya tujuan audit akan dibacakan oleh
Mbak Pauli, Mas Asik. Winda. Oh, Winda Pauli ya. Iya. Baik, Ya, selanjutnya silahkan. baik, terima kasih Mas Deden. Untuk tujuan audit di sini ada 4. Yang pertama, mengukur capability level pada domain APO 13, DSS 02, DSS 05, BAI 03, dan MEA 01. Yang kedua, mengidentifikasi gap antara capability saat ini dan target capability. Yang ketiga, menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola TI. Yang terakhir, menyusun roadmap peningkatan capability. Selanjutnya, ada landasan teori. COVID 2019. COVID 2019 atau yang bisa disebut Control Objectives for Information and Related Technologies merupakan framework tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA. COVID 2019 merupakan pembaruan dari COVID 5 dengan menambahkan prinsip-prinsip desain tata kelola yang lebih fleksibel dan berbasis tujuan bisnis. Framework ini memberikan panduan komprehensif bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan tujuan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asik Nawawi. Terima kasih Mbak Winda. Untuk selanjutnya yaitu metodologi audit. Di sini kami menggunakan framework COVID 2019 dengan penilaian proses assessment model, di mana data dikumpulkan melalui observasi, kemudian wawancara ke tim terkait, kemudian studi dokumen juga, dan penyebaran kuesioner Goldman. Setelah seluruh data terkumpul, hasilnya divalidasi menggunakan dokumen evidence agar penilaiannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk yang selanjutnya, yaitu hasil penilaian capability per domain. Di sini ada 5 domain yang prioritas. Untuk domain yang pertama yaitu AP 013, manage security, di mana capability levelnya di level 4, kemudian targetnya di level 5, yaitu terjadi gap min 095, di mana untuk catatannya kebijakan keamanan berjalan dengan baik, kemudian deteksi ancaman atau IDS atau IPS dan review tahunan perlu diperkuat. Kemudian untuk domain yang kedua yaitu DSS 02, manage service request and indent. Di sini capability levelnya di level 3, untuk targetnya di level 5. Untuk terjadi gapnya yaitu min 1,50. Untuk catatannya belum ada helpdesk terstruktur dan sistem tiket digital. Untuk yang selanjutnya yaitu DSS 05, memperoleh nilai 3,91 karena monitoring keamanan dan penggunaan autentifikasi 2 faktor masih belum optimal. Kemudian BAI 03, di mana memperoleh nilai 3,93 yaitu di level 4, dan hampir mencapai target. Kemudian yang terakhir yaitu MEA 01, di mana memperoleh nilai 4,04 yaitu level 4, namun masih belum memiliki dashboard monitoring secara real time untuk catatannya. Dari 5 domain tersebut, 2 domain sudah berada pada level 4, sedangkan untuk 3 domain yang lainnya masih berada di level 3. Mungkin untuk slide yang ini sudah cukup dari untuk presentasinya. Selanjutnya yaitu untuk bagian hasil maturity akan dijelaskan oleh Mas Fatul.
Baik, terima kasih Mas Nawawi. Selanjutnya yaitu mengenai hasil perhitungan maturity. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata capability seluruh domain adalah 3,88, yang berarti nilai tersebut berada pada level 3 atau established. Artinya seluruh proses sudah terdokumentasi dan telah diterapkan secara konsisten dalam organisasi. Namun target yang ingin dicapai adalah level 4 sehingga masih terdapat gap yang perlu diperbaiki. Selain itu, berdasarkan pembobotan risiko diperoleh nilai sekitar 3,9 yang menunjukkan hasil masih berada pada level 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI sudah cukup baik tetapi masih memerlukan peningkatan agar proses menjadi lebih terukur, terprediksi, dan optimal. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai temuan audit dan analisis resiko. Pada slide ini ditampilkan beberapa temuan utama hasil audit, yaitu temuan dengan resiko tinggi antara lain yang pertama, belum adanya helpdesk TI beserta sistem tiket digital. Kemudian yang kedua, monitoring aktivitas mencurigakan yang belum dilakukan secara rutin. Yang ketiga, serta belum diterapkannya autentikasi 2 faktor pada akses sistem. Ketiga temuan tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan insiden maupun meningkatnya risiko keamanan data pada pasien. Kemudian terdapat risiko sedang yaitu evaluasi kapasitas server yang belum dilakukan secara berkala serta belum tersedianya dashboard pemantauan kinerja secara real time. Sedangkan untuk risiko yang rendah adalah kebijakan keamanan informasi yang belum direview secara rutin setiap tahun. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kapuri Idayanti. Kemudian untuk slide 10, di sini terdapat tampilan rekomendasi dan rencana tindak lanjut prioritas. Untuk temuan tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah membangun helpdesk TI dan sistem tiket digital agar penanganan insiden lebih terstruktur. Kedua, menerapkan monitoring loop secara otomatis dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor pada akses penting. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan serta penambahan personel TI. Selain itu, dilakukan evaluasi kapasitas server secara berkala dan membangun dashboard pemantauan kinerja secara real time. Kemudian, slide selanjutnya, di sini terdapat tampilan rapat peningkatannya. Untuk rapatnya dibagi menjadi 3 tahap. Dalam jangka pendek atau 0-3 bulan, organisasi fokus membentuk helpdesk TI, menerapkan 2 FA, dan melakukan review kebijakan keamanan. Kemudian pada jangka menengah atau 3-12 bulan, dilakukan otomatis monitoring loop, pembangunan dashboard kinerja, dan pelatihan SDM, dan evaluasi server secara berkala. Sedangkan pada jangka panjang, organisasi diarahkan untuk memperoleh sertifikasi keamanan informasi, menerapkan analitik prediktif, dan melakukan audit TI secara rutin setiap tahun. Untuk slide terakhir, terdapat kesimpulan. Di sini hasil audit dapat disimpulkan bahwa tata kelola Sigmark RS Sehat Sentosa Surabaya berada pada level 3 atau established. 2 dominan yaitu APO 13 dan MEA 01 telah mencapai level 4, sedangkan DSS 02, DSS 05, dan BAI 03 masih berada pada level 3, sehingga menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Dengan menerapkan rekomendasi yang telah disusun, diharapkan organisasi dapat meningkatkan capability level serta memperkuat keamanan dan kualitas layanan teknologi informasi. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.